Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami akan menghadirkan sebuah kajian ilmiah tentang atau yang merupakan bantahan terhadap tuduhan-tuduhan orang Wahabi yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW adalah merupakan penghuni atau ahli neraka. Kali ini kita akan menghadirkan atau akan mendengarkan kajian ilmiah dari salah seorang guru kita yang bernama Gus Zaka Qutbih, seorang ulama muda dari Madura. Mari kita dengarkan penjelasannya. Ucapan itu menyebut bahwa orang tua Rasulullah masuk neraka. Mari kita dengarkan bantahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kamu setuju, tidak setuju dengan konten saya? Kita tetap saling mendoakan. Amin Allahumma. Amin. Sebetulnya ini pembicaraan yang sangat sensitif sekali, yaitu kita membahas tentang bagaimana orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Aminah dan juga Sayyid Abdullah. Tidak layak kita berbicara terlalu banyak tentang hal ini. Tetapi saya menyimak ada satu YouTuber ya, tidak perlu kita sebut siapa, di mana dia menegaskan bahwa Imam Nawawi mengatakan orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk neraka. Maka ketika Ustadz Wahabi di satu kajian dakwah di Aceh menyampaikan hal itu, jangan diusir karena yang beliau sampaikan itu bukan pendapat pribadinya, tetapi ucapan Imam Nawawi, dan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i ini sangat tinggi posisinya. Begitu ya, narasinya seperti itu. Kalau kita membaca banyak literatur, memang ini ada ikhtilaf antar ulama. Bahkan dalam aliran akidah pun ikhtilaf antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Dalam beberapa poin-poin lalu kaitannya dengan orang tua Rasulullah SAW. Tetapi saya hanya ingin membidik apa benar Imam Nawawi itu secara tegas mengatakan bahwa orang tua Rasulullah SAW itu masuk neraka. Anda baca di kitab Sahih Muslim cetakan manapun, maka di situ redaksinya adalah ketika Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis Nabi, inna abi wa abaka finnar, bahwasanya abi ya, bapakku, wa abaka dan bapakmu finnar ya, adalah dalam neraka. Itu Imam Nawawi menjelaskan 3 poin di situ. Di mana dari ketiga poin ini satu huruf pun tidak pernah menyebut orang tua Rasulullah, apalagi menyebut namanya. Yang pertama adalah hadal hadis dalilun, kira-kira begitu, annaman mata alal kufri fahuwa finnar. Ini hadis mendalilkan bahwa orang mati dalam keadaan kafir masuk neraka. Ya ini kita terima. Tanpa bicara dalil itu pun ya orang mati kafir masuk neraka. Al-Quran pun ada. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafirnya maka ashabun nar. Jelas, tidak akan ada ikhtilaf itu. Yang kedua, anna ahlal fatrati ala ma kanat alaihil arabu ya, min ibadatil awsani finnar. Itu. Perhatikan bahasanya Imam Nawawi ini sangat hati-hati sekali. Bahwasanya ahli fatrah ya. Apakah secara umum? Enggak. Yang terjadi di Arab, apakah secara umum juga? Enggak. Min ibadatil awsani, yang menyembah berhala, maka dia masuk neraka. Jadi poin kedua Imam Nawawi ini ya, bicara itu sangat spesifik. Ahli fatrah bukan secara umum, tetapi yang ada di Arab bukan secara umum pula, yang menyembah berhala, maka dia mati kafir. Ya jelas, mati kafir berarti masuk neraka. Jelas, nggak ada perbedaan di sini. Kemudian Imam Nawawi juga menjelaskan walaysa hadza mu'akhadatan qabla bulughid dakwah, dan ini tidak bisa dianggap sebagai orang yang belum ada dakwah atau belum
sampai dakwah kepadanya, berarti tidak bisa dianggap sebagai ahli fatrah yang hakiki. Di mana ahli fatrah yang tidak diancam masuk neraka itu adalah yang memang tidak ada nabi diutus dan memang tidak ada dakwah yang sampai, sehingga tidak ada alasan mereka untuk disiksa. Masuk kepada keumuman ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidak mungkin kami mengadab satu kaum sebelum kami sampaikan kepada mereka satu utusan. Walaupun tidak ada utusannya, artinya utusannya ini sudah wafat, tetapi sampai dakwah kepada mereka. Artinya mereka ini tidak punya alasan. Nanti ketika disiksa tidak punya alasan, kami kan tidak tahu, tidak bisa. Kenapa? Karena walaupun misalnya nabinya sudah tidak ada, sudah masa fatrah, tapi dakwahnya sampai. Nah, menurut Imam Nawawi, seperti ini tidak berlaku di Arab. Kenapa? Karena orang Arab pada waktu itu dakwah sudah sampai. Balawatkum dakwatu Nabi, dakwatu Ibrahim, wa Isa wa wairihima. Jadi 3 poin ini Imam Nawawi sama sekali tidak menjelaskan bagaimana orang tua Nabi. Yang dijelaskan adalah orang mati kafir, ya masuk neraka. Yang kedua, orang walaupun dia di masa fatrah, selama sudah ada dakwah sampai kepadanya, seperti di Arab misalnya, dan mereka menyembah berhala, maka masuk neraka. Dan tidak bisa berdalih bahwa tidak ada nabi kepada kami. Kenapa? Karena sudah sampai dakwah kepada mereka. Pertanyaannya selalu saja, apakah ada penjelasan yang tahqiq bahwa orang tua nabi itu menyembah berhala? Dan ini tidak dibicarakan oleh Imam Nawawi. Lalu di mana kamu mengatakan bahwa orang tua Nabi menurut Imam Nawawi itu masuk neraka? Di mana? Itu kan pemahaman saja. Artinya kamu memahami bahwa dari ucapan Imam Nawawi ini orang tua Nabi dimasukkan kepada golongan yang masuk neraka. Itu kan pemahaman kamu. Imam Nawawi tidak pernah menyebut. Ya. Jadi ketika sesuatu yang mujmal tidak panggil nama saya. Maaf iklannya. Kata ibu ekstra yang kesehariannya selalu ekstra, Mak. Disebut secara muayyan, lalu kamu menyebutnya, maka itu sudah bukan teksnya Imam Nawawi. Itu sudah pemahamankah kamu? Saya bukan menyalahkan ini, bukan. Tetapi jangan menisbatkan ucapan kita kepada Imam Nawawi. Itu pemahamannya. Kecuali kalau Imam Nawawi juga jelas mengatakan inna abawaihi finnar, itu baru. Tidak akan pernah ada. Imam Nawawi itu menggunakan bahasa yang umum. Man, siapa? Mata ala kufrin, mati dalam kekafiran. Atau man kana min ahlil fatrah, tetapi balawathu ad-da'wah wa kana min ubadil awsan bahwa finnar. Orang yang memang ada di fatrah, tetapi dia sudah ada dakwah sampai kepadanya, tapi dia memilih untuk menyembah berhala, maka dia masuk neraka. Di sini tidak bicara bagaimana keadaan orang tua Rasulullah. Kalau misalnya kamu mengatakan bahwa ini kan konteksnya Nabi sedang menyebutkan Abi, berarti yang dimaksud oleh Imam Nawawi itu adalah orang tuanya. Berarti yang dimaksud ini sudah ucapan kamu, bukan ucapan Imam Nawawi. Artinya kamu mau nebak apa yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Kamu menebak, paham? Bukan Imam Nawawi yang mengucapkan, kamu yang menebak. Kan begitu? Atau ulama yang kamu ikuti, kan begitu? Kemudian, kalau orang yang menyelisih pendapat kamu ini bukan menyelisih pendapat Imam Nawawi. Misalnya saya mengatakan Imam Nawawi tidak mengatakan orang tua Nabi di neraka. Ya. Lalu bagaimana dengan penjelasan bahwa tasliyah, ya, al-husnul usra wa tasliyah. Jadi Nabi ketika melihat orang itu sedih karena bapaknya di dalam neraka, lalu Nabi mengulang, ya bapak kamu, bapakku juga di neraka. Berarti kan jelas toh bahwa bapak Nabi di neraka. Itu bukan ucapan Imam Nawawi. Tetapi itu terjemahan Abi diartikan bapak. Artinya kalau dibantah pun ya jangan nyolot. Kenapa? Karena abun di dalam bahasa Arab itu tidak mesti artinya bapak. Di Al-Quran satu kata abun malah artinya 3 di satu ayat. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Apakah kalian itu menyaksikan ketika kematian datang kepada Nabi Yakub? Nabi Yakub ini siapa? Nabi Yakub ini bin Ishak, anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini siapa? Bin Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim. Ishak punya saudara namanya Ismail. Berarti Nabi Ismail ini adalah pamannya Nabi Yakub. Idz qala li banihi, ketika Nabi Yakub itu berkata kepada anaknya, siapa anaknya Nabi Yakub? Nabi Yusuf. Ma ta'budu min ba'di.
kalian mau nyembah siapa setelahku? Qalu, maka anaknya itu menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan kepada Tuhan bapakmu. Siapa yang dimaksud aba di situ? Al-Quran menjelaskan Ibrahim. Pas itu Ibrahim malah artinya adalah kakek. Kenapa? Karena Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian wa Ismail. Ismail ini apa? Paman. Kenapa? Karena Nabi Ishak adalah bapaknya dari Nabi Yakub, dan Nabi Ishak punya saudara namanya Nabi Ismail. Berarti paman, disebut juga aba. Wa Ishaq, yang terakhir baru Nabi Ishak. Jadi 3 orang statusnya paman, statusnya bapak kandung, statusnya kakek kandung, itu disebutnya aba di dalam Al-Quran. Berarti memahami hadis Nabi wa abi, bisa saja abi di situ bukan bapak kandungnya. Kenapa? Karena dalam kata abu, Al-Quran pun mengajarkan tidak selalu bapak kandung. Jadi begitu, saya tidak mau bicara ikhtilafnya, karena sudah banyak pembahasannya ya. Di Al-Quran itu sering sekali dijelaskan bahwa orang tua Nabi itu, menurut tafsir Al-Quran itu tidak mungkin ada di neraka. Wa taqallubuka fis sajidin, ya. Salah satu ayatnya. At-taqallub itu apa? Yaitu al-aslab, ya. Apa ya? Aslab itu sulbin, ya. Sulbun itu semacam, kalau laki-laki itu sperma, ya. Artinya kamu ini berasal dari sperma orang-orang yang bersujud. Itu tafsirannya Ibnu Abbas. Bahkan hadis Nabi, lam azal unqal min aslabit tohirin ila arhamit tohirat. Saya ini adalah dipindahkan dari tulang sumsumnya orang-orang bersih kepada rahimnya orang-orang bersih dan suci. Sementara Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis. Berarti kalau suci kebalikannya najis, berarti kebalikannya musyrik. Itu ya. Banyak kajiannya, banyak ya. Jadi jangan lagi menganggap ini satu kebenaran yang hanya satu-satunya. Tidak ada ikhtilafnya, itu lucu. Maka relevan ketika Ustaz Firanda diusir, wajar. Kenapa wajar? Karena ada satu adigium. Nah, ini harus belajar ya. Yang terjadi ketika fase Imam Malik berdakwah di satu daerah, lalu datang pemuda ikut majelisnya Imam Malik itu. Ya, kemudian Imam Malik ditanya tentang faraid, tentang warisan. Afta bima afta bihi Zaid bin Sabit. Imam Malik berfatwa dengan pendapatnya Zaid bin Sabit. Maka si pemuda ini tanya, kenapa nggak memakai fatwanya Ibnu Mas'ud atau fatwanya Sayyidina Ali? Bukankah itu lebih kuat? Cuma mendengar, bertanya saja mengapa, itu orang ya, langsung digeruduk, ya, dikejar sama orang-orang di situ, ya, dikejar, ya. Lalu setelah dikejar, ditangkaplah, bahasanya, dibawa kepada kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Idza kunta baina qaumin, ya, kira-kira begitu. Kalau kamu ada di satu komunitas, fala tabda bima la ya'rifunahu, jangan membawakan sesuatu yang mereka tidak kenal. Fayabda'unaka bima takruhuhu, kalau kamu melakukan itu, maka mereka akan membawakan sesuatu kepadamu yang kamu tidak suka, ya seperti itu. Toh Zaid bin Sabit ini sama-sama pendapat yang muktamad. Pendapat Sayyidina Ali, pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Zaid bin Sabit ini sama-sama pendapat yang diakui. Dimanapun yang lebih unggul, selama satu kaum sudah berpegang kepada satu pendapat, jangan kamu datang awal-awal sudah membawa sesuatu yang berbeda. Maka yang terjadi, mereka pun akan memulai menyikapi kamu dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Ya sama, kamu ada di komunitas, misalnya komunitas yang di sini keyakinannya Nabi Muhammad SAW min ahlil jannah. Orang tua Nabi tidak mungkin min ahlin nar, pasti min ahlil jannah. Itu mereka punya landasan. Karena ini sudah mukhtalaf. Tiba-tiba kamu datang, orang tua Rasulullah itu di neraka, ditimpuk, ya, ditimpuk, tersinggung. Enak sekali ngomong. Jangan kamu bicara, ini kan juga kebenaran, iya Pak, tapi kamu ngomong depan siapa? Ya. Jadi Salafi Wahabi ini lihat-lihat kalau mau berdakwah, ya.
biar tidak terjadi huru hara. Toh itu ikhtilaf ulama. Kenapa digas sebelah pihak? Kenapa nggak sejak awal kamu bicara? Ada beberapa pendapat. Begini, begitu, begini, begitu. Kan lebih adem. Orang lebih tercerahkan. Maka kalian mau ikut yang mana? Silahkan tanya kepada hatinya. Ya kalau kamu sudah terbiasa ngegas dalam keadaan ikhtilaf, kunut dikatakan bid'ah. Ya, terus bid'ah halindar pula. Kenapa? Karena kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Kunut bid'ah, kunut finnar. Orang sholat masuk neraka. Jadi talafut bid'ah, bid'ah. Karena tidak pernah contohkan Nabi. Berarti orang talafut bid'ah itu melakukan sesuatu yang memicu masuk neraka. Tidak bicara bagaimana kronologis hukumnya. Ujuk-ujuk. Apalagi sesensitif seperti yang tadi ya. Ini ucapan Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi tidak pernah mengucapkan orang tua Nabi masuk neraka. Biar kamu itu paham mana ucapan, mana pemahaman. Ucapan Imam Nawawi tidak pernah menyebut orang tua Rasulullah masuk neraka. Tetapi pemahaman yang mendengar ucapan itu menyebut bahwa orang tua Rasulullah masuk neraka. Pun kalau misalnya ada orang yang mengatakan maksud Imam Nawawi itu bukan itu. Abun di situ bukan sebagai ayahnya tapi pamannya. Kan bisa saja. Toh Imam Nawawi tidak menyebut itu maksudnya Abi siapa? Kan begitu ya. Inilah ya, kita pentingnya kalau menyampaikan sesuatu itu butuh pertimbangan ya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang begitu entengnya menyampaikan narasi-narasi yang mungkin berpolemik dan menyakiti hati banyak orang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itulah tadi kajian ilmiah dari guru kita Al-Ustadz atau Gus Zaka Qutbi tentang hujah-hujah bahwa orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan termasuk ahli neraka atau min ahli nar. Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi channel resmi beliau, silahkan klik cari di YouTube nama channelnya Zakah. Ya, Zakah itu logonya berwarna merah. Itu adalah channel resmi beliau untuk mendapatkan kajian-kajian beliau setiap harinya. Karena insya Allah setiap hari beliau mengupload video-video terbaru tentang hujah-hujah aswaja di channel resmi beliau ini. Ya, sekali lagi nama channelnya itu adalah Zakah. Zakah. Ya, silahkan bagikan video ini dan link channel beliau kepada sahabat-sahabat aswaja yang lainnya agar mereka lebih mantap terhadap ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini oleh beberapa pihak dituduh sebagai amalan-amalan yang bid'ah yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.